Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dan bertatap muka walaupun virtual, tidak secara langsung karena kita juga dipisahkan oleh jarak. Jadi untuk pada kesempatan kali ini kita melakukannya dengan aplikasi Zoom atau mungkin Google Meet nanti, saya kurang tahu soalnya. Jadi tapi terlepas dari itu, insya Allah pada kesempatan kali ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Umum HMI Cabang Malang Komisariat Unit 3 beserta jajaran kepengurusan baik presidium maupun departemen, dan yang saya cintai dan banggakan juga teman-teman anggota biasa yang udah berkesempatan untuk hadir dan bukan hadir juga, jadi yang sudah berkesempatan mengikuti acara pada kali ini dengan meluangkan waktunya, meluangkan kuotanya untuk mengikuti acara pada kesempatan kali ini gitu. Jadi terima kasih. Lalu sholawat serta salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja, bukan untuk mempersingkat waktu juga sih, jadi saya juga untuk mengurus waktu untuk bisa karena minimal ini kata Kak Emma, jadi harus minimal 30 menit. Jadi saya akan memaksimalkan waktu yang ada gitu. Jadi saya tidak akan mempersingkat waktu. Jadi langsung aja, saya di sini akan coba bukan nerangin juga, saya akan coba menjelaskan apa yang sudah saya pelajari di sini di materi Kohati pada kali ini, yang sudah saya pelajari, dan saya mungkin coba untuk sedikit menjelaskannya. Jadi yang pertama ini Kohati. Kohati ini singkatan dari Korps HMI Wati. Korps ini artinya kumpulan atau kesatuan, dan HMI ini yang kita tahu adalah organisasi, dan Wati ini artinya perempuan. Jadi kumpulan atau kesatuan organisasi perempuan. Dan timbul pertanyaan, kenapa Wati ini artinya perempuan, kenapa nggak wanita aja? Kan sama-sama nih, perempuan juga wanita juga perempuan gitu. Jadi kenapa nggak wanita aja pada saat itu dibentuk gitu? Kenapa harus perempuan? Karena yang saya tahu, perempuan ini maknanya beda dengan wanita. Perempuan ini per ini kalau saya tidak salah artinya ini makhluk, dan empu ini yang sesuatu yang agung atau mampu, ahli gitu. Jadi ini adalah dia itu mampu, dia ini ahli gitu. Sedangkan wanita ini diambil dari bahasa Jawa yang artinya wani ditata, wani ditoto gitu. Jadi artinya wanita ini suka diatur atau mudah diatur gitu. Jadi yang saya tangkap di sini, mohon maaf kalau salah, mungkin kakak senior bisa bisa menegur saya jika saya salah. Jadi
kalau perempuan ini nggak usah diatur juga, dia ini udah mampu gitu, udah ahli. Sedangkan wanita ini maunya sukanya tuh diatur aja gitu. Makanya kenapa diambil kata perempuan aja, nggak wanita gitu pada saat itu. Itu aja. Nah, tapi sebelumnya mohon maaf, saya ngambil video ini subuh-subuh karena mungkin sedikit bertabrakan suaranya dengan suara yang di masjid, karena saya juga kebetulan baru datang, jadi belum sempat bikin video tadi malam. Jadi saya baru bisa bikin video tadi, siap-siap langsung bikin video subuh-subuh kayak gini gitu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi langsung balik lagi ke materi. Jadi Kohati ini juga bertugas untuk membina dan mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI Wati dalam wacana dan dinamika keperempuanan. Jadi yang dibahasnya itu kan tentang keperempuanan gitu kan. Terus untuk menjadi Kohati juga mahasiswa ini harus lulus LK1 atau lulus latihan kader 1 gitu. Jadi kalau misalnya nggak lulus ya nggak bisa masuk gitu. Jadi harus lulus dulu nih gitu. Dan ya, Kohati. Jadi awalnya kita ke sejarah Kohati dulu ya. Jadi awalnya Kohati berdiri ini dikarenakan melihat keadaan pada era reformasi ini terjadi pada masa itu yang lagi sempat gencar-gencarnya bahwa HMI ini akan dibubarkan gitu. Tapi pada saat itu juga banyak mahasiswa yang ingin ikut HMI. Begitu juga dengan HMI Watinya. Jadi pada saat sedang gencar-gencarnya bahwa HMI ini akan dibubarkan, malah banyak mahasiswa yang pengen ikut ke HMI gitu. Dan ini terjadi awalnya di cabang Jakarta dan membludak atau bertambah banyak sampai sekitar 2000 HMI Wati. Nah, dan otomatis di sini juga departemen keputrian itu nama pada saat itu gitu, belum menjadi Kohati gitu, namanya awalnya itu departemen keputrian. Nah, di departemen keputrian ini dia ini merasa tidak cukup untuk banyak menampung kader-kader HMI Wati tersebut karena saking banyaknya. Jadi dia ini merasa tidak mampu untuk menampung kader-kader HMI Wati tersebut. Jadi makanya diinisiasi dari cabang Jakarta untuk dibentuk adanya badan khusus untuk mewadahi HMI Wati tersebut. Dan ini juga ingin memperdayakan perempuan, dan Kohati merupakan lembaga khususnya gitu. Jadi ini lembaga khusus ini untuk perempuan. Jadi dia ini lembaga untuk memperdayakan perempuan juga gitu. Nah, lalu Kohati didirikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 Hijriah, atau yang kita tahu atau yang mungkin teman-teman ketahui itu biasanya tanggal 17 September. Tanggal 17 September 1966. Ya, benar. 1966 pada Kongres ke-8 di Solo yang berkedudukan di HMI. Lalu Masaro Hilal dan Siti Jainah, beliau ini dua orang yang namanya masuk dalam pendiri HMI, dan beliau juga yang memprakarsai berdirinya Kohati gitu. Jadi beliau masuk namanya di pendiri HMI, juga beliau juga yang memprakarsai adanya Kohati ini gitu. Tapi beliau juga dibantu dengan teman-temannya yang lain seperti Siti Jaroro, Tujima, Juningsi, Ida Ismail Nasution, dan Anissa Rohlan. Nah, pada tanggal 17 September 1966 diadakan Munaskoh pertama dan dipilihlah Anissa Rohlan sebagai ketua
umum pengurus besar atau PB pengurus besar. Nah, yang pertama pada saat itu dan kegiatan awal adalah kegiatan awal setelah terpilihnya Anissa Rohlan sebagai ketua pengurus besar ini. Kegiatan awal yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh cabang untuk membentuk kepengurusan Kohati di tingkat cabang. Jadi kegiatan pertama setelah terpilihnya Anissa Rohlan adalah dengan membentuk kepengurusan Kohati di tingkat cabangnya gitu. Jadi membentuk pengurus-pengurus Kohati gitu. Jadi di setiap cabang. Jadi mungkin untuk untuk memperbanyak mungkin seperti itu. Jadi dibuatlah pengurus di setiap cabangnya gitu. Yang dimana juga tujuan Kohati juga untuk membentuk muslimah yang berintelektual dan menciptakan kualitas insan cita gitu. Jadi untuk membentuk muslimah yang berintelektual dan menciptakan kualitas insan cita. Dan Kohati juga sebagai pelengkap dari tujuan visi misi dari HMI itu sendiri. Nah, Kohati ini bagian integral dari HMI yang tidak bisa dilepaskan karena Kohati juga secara struktural kepengurusannya adalah ex officio, yang dimana kepengurusannya ini jika dia di HMI itu sebagai Kabid PP atau bidang pemberdayaan perempuan, dan jika di Kohati itu sebagai ketum, dan kepengurusannya ini seterusnya gitu. Jadi Kohati ini juga bersifat semi otonom, yang artinya itu masih di bawah naungan HMI dan tidak bisa terlepas dari HMI. Yang seperti saya tadi di awal bilang, karena Kohati ini bagian integral dari HMI yang tidak boleh dan tidak bisa terlepaskan dari HMI ini sendiri gitu. Jadi dengan sifat ini artinya Kohati sebagai subsistem perjuangan HMI. Latar belakang sifat ini muncul karena pada dasarnya anggota HMI mengakui adanya kesamaan, kemampuan, dan kesempatan antar anggota baik laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi HMI ini mengakui jadi adanya kesamaan, kemampuan, dan kesempatan yang sama antar anggota baik itu laki-laki maupun perempuan gitu. Di sini juga peran Kohati sebagai pembina dan pendidik, karena sebagai pengetahuan untuk menjadi seorang anak, untuk menjadi seorang istri, ibu, dan anggota masyarakat. Jadi tahu posisi dia itu harus seperti apa dan harus bagaimana jika dia berada di posisi menjadi seorang anak, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, atau menjadi anggota masyarakat. Jadi dia ini kalau misalnya udah jadi anggota masyarakat, dia ini harus gimana nih, peran sosial dia ini gimana nih, seperti apa gitu. Jadi dia harus tahu peran dia di situ seperti apa gitu. Mohon maaf ini suaranya mungkin agak kurang terdengar atau bagaimana karena dengan suara masjid. Jadi ada dua alasan juga yang paling mendasar yang membuat Kohati ini didirikan. Alasan pertama yang mendorong lahirnya Kohati adalah kedua ini baik internal maupun eksternal. Nah, yang pertama ini saya jelaskan itu yang secara internal dulu. Secara internal, Departemen Keputrian yang ada pada waktu itu sudah tidak cukup mampu lagi untuk menampung aspirasi para kader HMI Wati. Di samping basic needs anggota tentang berbagai persoalan perempuan itu kurang bisa difasilitasi oleh HMI itu sendiri. Jadi dengan hadirnya sebuah institusi yang secara spesifik
itu jelas menampung aspirasi HMI Wati, dan juga diharapkan HMI Wati ini secara internal memiliki keleluasaan. Jadi untuk mengatur diri mereka itu dia memiliki keluasaan gitu, jadi kayak bebas aja gitu, maksudnya nggak terkekang mungkin gitu. Jadi lebih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang muncul dari basic needs anggotanya sendiri, yaitu kader HMI Wati. Nah, sampai sini paham ya. Jadi alasan yang kedua, langsung saja. Alasan kedua ini secara eksternalnya. Nah, secara eksternal ini mengalami tantangan yang cukup pelik, karena maksudnya bukan pelik, dikaitkan dengan hadirnya lawan ideologis HMI, yaitu komunis. Jadi lawan HMI ini komunis, jadi ideologi HMI kan bukan komunis, jadi komunis ini menjadi lawannya yang masuk melalui gerakan perempuan atau yang kita kenal dengan Gerwani. Nah, selain itu, maraknya pergerakan perempuan yang ditandai dengan munculnya organisasi perempuan dengan berbagai variasi bentuk ideologi dan pilihan isu maupun strategi gerakannya ini membuat HM ini harus merapatkan barisannya. Karena karena kalau misalnya enggak mereka tidak merapatkan barisan pun itu sangat bahaya gitu, karena mohon maaf dipotong adzan dulu. Baik, saya lanjutkan kembali karena tadi kepotong adzan. Jadi tadi kita sampai di mana ya? Oh, ini. Selain maraknya pergerakan perempuan yang ditandai dengan munculnya organisasi perempuan dengan berbagai variasi bentuk ideologi, pilihan isu maupun strategi gerakannya ini membuat HMI harus merapatkan barisannya dengan cara ini terlibat aktif dalam kancah gerakan perempuan yang berbasis organisasi perempuan. Lalu timbul pertanyaan setelah sebenarnya ini pertanyaan yang saya pertanyakan sih, mungkin teman-teman juga mempertanyakan. Jadi apakah Kohati ini sama dengan feminis? Kok kayaknya pergerakannya itu tentang keperempuanan aja gitu kan. Tapi beda. Kalau Kohati sama feminis itu beda juga pembahasannya juga. Jadi kalau Kohati ini lebih membahas isu-isu kesetaraan gender. Jadi tujuannya juga bukan hanya sekedar feminis gitu. Orang-orang feminis feminis yang gimana gitu. Cuman kalau Kohati ini dia ini meningkatkan kualitas diri yang sudah saya jelaskan tadi di awal, tentang bagaimana peran dia menjadi seorang anak, bagaimana peran dia menjadi seorang istri lalu ibu, lalu anggota masyarakat. Jadi peran sosial di anggota masyarakat itu juga dia itu harus tahu bagaimana cara dia menempatkannya jika dia menjadi anggota masyarakat itu sendiri gitu. Dan satu lagi, kenapa perempuan harus dididik, dibina, dan ditimpa? Karena perempuan adalah madrasah utama untuk anak-anaknya, dan perempuanlah yang mencetak generasi yang berintelektual. Jadi makanya perempuan ini kenapa yang saya dengar itu kenapa menjadi tiang negara karena kalau perempuannya berakhlak baik gitu, berintelektual juga, keturunannya juga dia didik supaya menjadi generasi yang berintelektual gitu. Makanya bangsa ini akan kuat gitu jika tiangnya itu adalah perempuan gitu, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Ini waktunya juga kurang dari 30 menit, tapi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga, jadi
nggak sampai yang seharusnya gitu. Dan kebetulan juga tadi baru pulang dari Jakarta, jadi saya baru bisa bikin video sekarang kayak saya tadi jelaskan juga. Jadi kurang maksimal gitu, tapi seperti jargon HMI, kalau nggak salah pantang tolak tugas sebelum selesai. Jadi semampu saya, semaksimal saya usahakan untuk bisa mengirim video pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman mengerti. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.